Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu tim penguji kompetensi wawancara manajerial beserta rekan-rekan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Kurniawan dengan nomor peserta ujian B044, asal dari Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kajian tentang tulisan yang berjudul Kota Neopolis Menuju Transparansi Pelayanan Publik. Ada 8 identifikasi permasalahan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, masih adanya beberapa perizinan yang belum terkoneksi dengan sistem OSS, sehingga menyebabkan ketika pengusaha melakukan penginputan data membutuhkan waktu yang cukup lama karena perizinannya belum online. Kemudian yang kedua, sikap pelaku usaha skala kecil yang masih enggan menggunakan sistem OSS, karena ketika pengusaha memasukkan nomor induk melakukan wirausaha, mereka diwajibkan membayar asuransi kesehatan. Yang ketiga, adanya praktek maladministrasi yang ditemukan, antara lain prosedur yang tidak sesuai hingga penawaran kemudahan jasa pelayanan yang disertai permintaan imbalan. Yang keempat, temuan di Rumah Sakit Daerah Kota Neopolis yang telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap pasien anak-anak yang berasal dari masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Yang kelima, adanya pegawai administrasi Rumah Sakit Daerah Kota Neopolis kurang memahami peraturan perundangan terkait pelayanan pasien. Sikap diskriminatif pegawai di bagian front office yang meminta uang muka pada keluarga pasien dan tidak mengutamakan keselamatan pasien. Yang keenam, adanya sistem informasi pelayanan publik berbasis web yang sulit digunakan. Beberapa fitur tidak user friendly yang berdampak terhambatnya pekerjaan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dalam melakukan pemetaan kondisi jalan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam membuat rencana kegiatan perbaikan jalan. Yang ketujuh, tersebarnya video yang beredar di media sosial yang berasal dari salah satu pegawai Dinas Kesehatan bernama Suju Simanalagi yang menjadi tersangka dugaan ujaran kebencian terhadap masyarakat Kota Neopolis. Yang terakhir, kedelapan, hasil survei tingkat kepuasan pelayanan publik pada bulan Januari dari 15 satuan kerja perangkat daerah yang disurvei, masih ada 2 SKPD yang rendah tingkat pelayanannya, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pembangunan Daerah. Kemudian saya akan menyampaikan analisis hasil identifikasi masalah. Yang pertama, lamanya penginputan data dikarenakan proses perizinan yang dilakukan oleh pengusaha belum online. Yang kedua, akibat adanya kewajiban membayar asuransi kesehatan sehingga sikap pelaku usaha yang kecil yang masih enggan menggunakan OSS. Yang ketiga, adanya perilaku pegawai yang meminta imbalan dalam memudahkan jasa pelayanan. Yang keempat, adanya sikap diskriminasi terhadap pasien anak-anak yang berasal dari masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Yang kelima, adanya sikap diskriminatif pegawai di bagian front office yang meminta uang muka pada keluarga pasien dan tidak mengutamakan keselamatan pasien. Yang keenam, adanya kesulitan dalam membuat rencana kegiatan perbaikan jalan karena sistem informasi pelayanan publik berbasis web yang sulit digunakan. Yang ketujuh, adanya ujaran kebencian terhadap masyarakat Kota Neopolis. Dan yang kedelapan, masih ada 2 SKPD yang rendah tingkat pelayanannya, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pembangunan Daerah. Kemudian saya akan menyampaikan pemaparan tentang bagaimana penyelesaian terhadap masalah. Yang pertama, proses perizinan pengusaha harus online agar proses penginputan data bisa lebih cepat. Yang kedua, pelaku usaha kecil harus berkewajiban membayar asuransi kesehatan. Yang ketiga, memberikan teguran baik lisan ataupun tulisan, serta memberikan sanksi kepada pegawai yang masih meminta imbalan.
Yang keempat, tidak boleh ada diskriminatif terhadap pasien anak-anak masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Yang kelima, tidak boleh ada diskriminatif yang meminta uang muka pada keluarga pasien. Yang keenam, perlu perbaikan terhadap sistem informasi pelayanan publik berbasis web. Yang ketujuh, tidak boleh ada ujaran kebencian terhadap masyarakat Kota Neopolis, harus bersikap toleransi terhadap keberagaman. Yang kedelapan, perlu pembinaan terhadap 2 SKPD yang rendah tingkat pelayanannya, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pembangunan Daerah. Kemudian mengapa saya mengambil alasan terhadap tindakan-tindakan tersebut? Yaitu adalah agar terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja oleh setiap pegawai terhadap kekurangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam organisasi, sehingga pelayanan publik yang prima dapat diciptakan di setiap lingkungan organisasi dan dapat menjadi contoh terhadap pelaksanaan jasa pelayanan publik. Permasalahan utama yang saya pilih yaitu adanya praktek meminta imbalan yang dilakukan oleh pegawai terhadap pemberian jasa pelayanan publik. Solusi yang pertama, melakukan pembinaan yang lebih intensif terhadap pegawai dengan kegiatan bimbingan teknis. Yang kedua, melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja pegawai dengan pemberian alat CCTV pada setiap ruangan kerja. Dan yang ketiga, memberi sanksi yang lebih tegas terhadap pegawai yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan. Kendala-kendala dalam menjalankan solusi yang pertama, membutuhkan anggaran biaya yang besar terhadap pelaksanaan pembinaan pegawai yang lebih intensif. Yang kedua, membutuhkan alat CCTV yang lebih banyak pada setiap organisasi. Dan yang ketiga, membutuhkan regulasi yang baru untuk pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap pegawai yang melanggar peraturan. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam pemaparan tadi kiranya kurang berkenan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.